Mungkin bisa menceritakan pengalamannya dalam menangani penyelesaian masalah tersebut. Ketika di bawah administrasi, mindsetnya biasanya itu mereka takutnya itu membuat gejolak. Percikan kecil yang akan menjadi besar. Nah, kita fokus di masalah sengketa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal penting seputar kepemiluan yang pastinya menarik, inspiratif, dan juga informatif. Hari ini saya Hasna yang akan menemani sahabat Bawaslu dalam obrolan terkait penyelesaian sengketa pada pemilihan 2024 di Banjarnegara. Nah, hari ini kita akan mengupas isi buku ini, buku mengenai menyelesaikan sengketa kronik pemilihan 2024 di Banjarnegara. Dan telah hadir bersama kita narasumber pada hari ini Bapak Soekarno dan Bapak Agus Purwoto, di mana Bapak Soekarno ini merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, yang di mana beliau ini menjadi salah satu penulis artikel di dalam buku ini. Dan juga telah hadir Bapak Agus Purwoto, di mana beliau merupakan Panwas Kecamatan Banjarnegara pada pemilihan 2024. Selamat siang Pak Agus dan Pak Soekarno. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, gini Pak, hari ini kan kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di Banjarnegara. Sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai artikel yang Bapak tulis berdasarkan pengalaman dari Pak Agus gitu ya, mungkin bisa dijelaskan secara umum isi buku ini bercerita tentang apa sih gitu? Baik, terima kasih Mbak Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, senang sekali saya bisa berjumpa lagi untuk mengisi kegiatan optimis, obrolan Pemilu setiap Kamis, sampai lupa. Ya. Baik Mbak Hasna, sedikit menerangkan terkait dengan isi buku menyelesaikan sengketa kronik pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Yang buku ini sebenarnya tidak dicetak oleh Bawaslu Banjarnegara, tetapi dicetak oleh Bawaslu Provinsi, yang di dalamnya itu memuat artikel-artikel terkait dengan penyelesaian sengketa di masa pemilihan tahun 2024 ini. Salah satunya yang dari Banjarnegara. Buku ini bagi kami Bawaslu Banjarnegara ataupun secara umum untuk Bawaslu ini sangat penting. Bagaimana kerja-kerja baik itu pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa yang dimuat dalam buku itu bisa dijadikan sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerja-kerja dari Bawaslu itu sendiri. Bahwa di Banjarnegara pada periode pemilihan tahun 2024 memang ada dinamika, salah satunya cerita tentang penanganan penyelesaian sengketa yang ada di kota Banjarnegara. Ini sangat menarik dan harapannya nanti bisa kita obrolkan bersama. Jadi secara garis besar buku ini adalah media dari kami Bawaslu untuk mensosialisasikan tentang kerja-kerja di Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu pada pemilihan tahun 2024. Seperti itu Mbak Hasna. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa di Banjar itu menarik ya Pak ya? Ya. Nah, itu yang membuat menariknya itu apa Pak? Sangat menarik. Iya, sebenarnya kalau bicara tentang pengawasan, balik lagi tadi seperti saya sampaikan bahwa dinamika pengawasan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mungkin bagi semua insan pengawas itu sangat menarik. Memang dalam buku ini itu hanya ada kota Banjarnegara yang masuk dalam artikel karena memang posisinya hanya Kecamatan Banjarnegara yang memang menangani
kasus penyelesaian sengketa kaitannya dengan alat peraga kampanye pada waktu itu. Menariknya adalah bahwa di Banjarnegara ini memang kekeluargaan itu sangat kuat. Saya mungkin bareng sama Mas Agus itu pernah juga mengalami menjadi pengawas kecamatan di sana, bahwa dinamika konflik apalagi kaitannya dalam masa-masa kampanye itu saya yakin semua Panwascam itu mengalami, baik itu masalah banner, spanduk dan lain sebagainya, pasti banyak cerita. Tetapi yang menariknya di Banjarnegara itu sendiri, bagi kami seorang pengawas itu susah sekali untuk mengajak kaitannya dengan sengketa itu kita administrasikan. Kenapa tadi saya bilang bahwa warga Banjarnegara itu kekeluargaannya itu sangat kuat. Jadi ketika ada permasalahan, ketika di bawah administrasi, mindsetnya biasanya itu mereka takutnya itu membuat gejolak. Makanya kebanyakan di arus bawah ketika ada permasalahan itu langsung musyawarah. Dan tadi pertanyaan bahwa menariknya itu di Banjarnegara itu bisa terekam dengan baik posisi ketika permasalahan itu ada proses musyawarahnya yang bisa terekam dengan baik, posisi Panwascam yang di sana itu sebagai penengah itu juga bisa terceritakan dengan baik dan bisa diselesaikan dengan baik. Dan posisinya sampai dengan penulisan artikel ini dari kami Bawaslu Banjarnegara maka bisa merekam langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Panwascam Kecamatan Banjarnegara, seperti itu Mbak Asna. Oke. Sekarang ke Pak Agus ini Pak, selaku pelaku lah ya bisa dikatakan seperti itu. Mungkin bisa menceritakan pengalamannya dalam menangani penyelesaian masalah tersebut. Ya. Terima kasih Mbak Hasna dan Mas Karno. Terkait dengan artikel penanganan sengketa ya, yang mana ini terjadi di Kecamatan Banjarnegara, ya mungkin tadi disampaikan oleh Mas Karno itu banyak sekali terkait dengan perselisihan itu. Sengketa itu kan perselisihan. Betul. Ya pasti. Ibaratnya main bola itu kan ya ada di situ ada pesertanya, ada panitianya, ada pengawasnya. Nah itu ketika di lapangan itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, nah itu nanti insya Allah pertandingan akan berjalan dengan baik. Hal yang sama itu terjadi di ranah pemilu. Ranah pemilu itu kan seperti yang saya analogikan tadi kayak main bola. Di situ ada pesertanya, ada panitianya, KPU dan jajarannya. Kemudian kita sebagai Panwas begitu, jajaran Bawaslu itu sebagai wasitnya. Nah, potensi pelanggaran-pelanggaran yang ada di level kecamatan ke bawah itu kan beraneka ragam ya, tadi disampaikan oleh Mas Karno. Salah satunya yang diangkat di artikel yaitu terkait dengan adanya perselisihan, adanya sengketa, kan begitu. Ketika ada sengketa pasti ada perselisihan. Mereka masing-masing peserta itu menganggap pendapatnya masing-masing. Nah, kita di lapangan itu sebagai media untuk memediasi, kan begitu. Nah, di Kecamatan Banjarnegara yang diangkat kemarin itu terkait dengan adanya pemasangan stiker di baliho, Mas Karno. Jadi di buku ini ada judulnya ketika stiker jadi biang keladi, kan begitu. Ya memang begitu. Persoalan kecil itu kalau dibiarkan ya pasti akan menjadi besar. Apalagi di ranah kampanye. Ini kan terjadi kemarin di Kecamatan Banjarnegara itu pas masa kampanye dan semua tensi itu pasti naik semuanya, tidak hanya peserta, kami pun sebagai Panwascam, badan ad hoc yang ada di kecamatan itu juga ya adanya pressure macam-macam, adanya kegiatan kampanye yang tidak ada STTP-nya itu kan bisa menjadi polemik. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang semi-semi kampanye kan ada juga, itu akan menjadi
percikan kecil yang akan menjadi besar. Nah, kita fokus di masalah sengketa ini, ya itu terjadi memang di Kecamatan Banjarnegara, yang mana waktu itu ada pelapor dari kader itu ya, kader paslon nomor 1, yang mana di situ menganggap bahwa mereka timnya itu dirugikan karena balihonya itu ditempeli oleh stiker paslon nomor 2 begitu. Nah, ketika ada laporan ini, kami dari Panwascam menganggap bahwa ternyata adanya Panwas itu di masyarakat menjadi solusi terkait adanya persoalan di lapangan, kan begitu. Jadi hal pertama yang kami rasakan teman-teman Panwascam itu, kami merasa oh berarti Panwascam itu dianggap ada keberadaannya ketika terjadi polemik yang ada di masyarakat, itu dulu. Yang kedua, ketika ada laporan pasti kami dari Panwascam itu mencari faktanya, adanya bukti dan lain sebagainya. Nah, mudahnya di Panwascam itu kami punya perangkat, Mas Karno. Ada teman-teman PKD yang kami sebar untuk mencari bukti-bukti apakah benar tidaknya laporan yang dilakukan oleh si pelapor. Yang kedua, mudahnya kami punya atasan, ada Bawaslu di situ. Kami bisa berkonsultasi langsung melalui WA, kemudian bisa, kan kami dekat, bisa langsung datang ke Bawaslu Kabupaten untuk mencari titik temu terkait dengan persoalan yang kami hadapi. Tapi di sisi lain kami juga punya tim di situ. Kan tidak hanya kami, ada bertiga kami, Mas Karno. Kami plenokan di situ. Jadi adanya hierarki di situ membantu kami untuk bisa melakukan analisa secara cepat ketika ada satu persoalan. Nah, terkait dengan penyelesaiannya, ya ini nanti mungkin bisa dibantu oleh Mas Karno untuk menyampaikan terkait dengan penyelesaiannya. Tapi fakta di lapangan begitu. Yang pertama, kami ada laporan dari masyarakat, kemudian kami cari fakta hukumnya di situ, bukti-buktinya, kemudian kami plenokan, kemudian kami konsultasikan ke Bawaslu. Nah, ini tahap pertama yang kami lakukan terkait dengan adanya persoalan sengketa. Begitu, Mbak Asna. Oke. Tadi dianalisa dulu, pleno, kemudian disampaikan ke pimpinan. Iya. Lalu untuk hasil akhirnya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah keduanya legowo gitu atau tetap bersih tegang gitu? Nah, terkait dengan proses selanjutnya itu kan kami tidak langsung bisa bekerja. Kami menunggu mandat dulu untuk kita bisa melakukan pekerjaan itu, menyelesaikan persoalan sengketa. Ketika sudah turun mandat, baru kami melakukan eksekusi di lapangan. Dan alhamdulillah kami ada surat saktinya, yaitu surat mandat. Kami nggak bisa melakukan tindak lanjut terkait dengan satu proses, apalagi ini sengketa yang di dalam regulasinya di Bawaslunya menyampaikan di situ, menyebut harus ada surat mandat dari Bawaslu. Nah, ketika kami sudah pegang surat mandat, baru kami melakukan eksekusi, pendekatan terhadap personal yang kami merasa bisa untuk kami komunikasikan terkait dengan persoalan yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya kami selang beberapa hari, 1 atau 2, kami melakukan komunikasi dengan tim sukses yang ada di masing-masing di desa, masing-masing peserta pemilu. Kami menemukan di situ berkomunikasi dengan tim pemenangan 01, 02 ya. Dengan informasi yang kami miliki, kami sampaikan kepada mereka, ternyata mereka tidak ada yang tahu siapa yang nempel kemudian dan seterusnya. Karena kan kami kesulitan di situ. Maka kami mencoba untuk mencari alternatif lain, yaitu mencari kader-kader terdekat yang ada di lokusnya, di wilayahnya, itu akan lebih mudah di situ. Pun demikian, Mas Karno, di akar rumputnya ya tidak ada yang tahu siapa yang masang begitu. Tapi sebagai solusinya kami mempertemukan memang kader yang ada di situ terkait dengan persoalan sengketa. Ya, kami bertemu dengan kader 01, kemudian kader 02, kami menjelaskan terkait dengan adanya sengketa ini. Alhamdulillah dengan mediasi yang kami lakukan
itu ada titik temunya, ujungnya dari sengketa itu kan kesepakatan, sepakat dan tidak sepakat itu. Alhamdulillah di lokus kejadian itu sepakat bahwa untuk adanya stiker yang menempel di baliho itu dilepas oleh paslon yang 02 begitu. Nah, itu ujungnya adalah kesepakatan yang dilakukan oleh peserta 01 dan kader 01 02, dan itu kami tuangkan dalam form-form yang memang sudah disediakan. Kami juga konsultasikan ke Bawaslu. Itu ujung dari sengketa yang ada di wilayah Kecamatan Banjarnegara, Mbak Hasna. Nah, ini untuk Pak Karoni, Pak. Tadi kan dari Pak Agus sudah menyampaikan bahwa cukup kesulitan mencari orangnya ini, karena kan bisa dikatakan orang yang menempel itu mungkin bisa dikatakan bukan bagian dari peserta pemilu. Nah, itu bagaimana menurut Bapak itu, Pak? Ya, kaitan dengan hal tersebut seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita bicara masa-masa kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, apalagi di wilayah-wilayah pedesaan di sana, itu kan kebanyakan di sana memang kader yang masang. Makanya, tapi sebelum lanjut ke arah sana ya Mbak, biar posisinya itu tidak miss kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang sedang kita bicarakan, sedikit menjelaskan kaitannya dengan penyelesaian sengketa itu sendiri. Bahwa sesuai dengan Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, tata caranya di sana, bahwa di sana itu ada dua jenis sengketa, yaitu sengketa antar peserta pemilihan atau pemilihan umum dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus kaitannya dengan kewenangan Panwascam, bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, yang berwenang menindaklanjutinya itu tidak hanya Bawaslu, tetapi ad hoc itu juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan di sana prosesnya, dengan syarat tadi, yaitu Panwascam itu diberikan mandat oleh Bawaslu kabupaten ataupun kota untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Bahwa benar kaitannya dengan sengketa tadi sudah diceritakan oleh Mas Agus, bahwa di Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara itu ditemukan permasalahan kaitannya baliho yang ditempel oleh stiker di sana, dan sudah dilaksanakan dari proses pemohon melaporkan kaitannya dengan adanya kejadian tersebut, dan di sana langkah-langkah teman-teman kecamatan itu melakukan langkah-langkah yang memang benar, bahwa ketika ada laporan tersebut, beliau-beliau ini dari kecamatan sudah mempunyai surat mandat untuk menyelesaikan, bahwa kecamatan itu mengundang para pihak, pemohon dan termohonnya itu. Dan yang uniknya tadi saya sudah singgung di awal, kejadian masalah stiker ini sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam dua kategori jenis tadi, yaitu PSAP ataupun PSPP di sana, karena pelapor maupun terlapor itu tidak memenuhi syarat, karena kan dalam persyaratan pelapor salah satunya itu kan harus terdaftar dalam jajaran tim kampanye, dan dilalahnya, ya, kalau orang Banjarnegara dilalah, tadi sampaikan kan koordinasi dengan tim pemenangan di sana kan memang nggak ketemu, dan kejadian itu hampir ada di setiap kecamatan posisinya. Langkahnya adalah ketika seperti itu, maka teman-teman Panwascam di bawah langsung melakukan koordinasi dengan penanggung jawab tingkat kecamatan, yang notabene ketika bicara tentang pengurus di kecamatan ataupun di desa, mereka tidak masuk dalam jajaran tim pemenangan itu sendiri. Makanya walaupun secara permohonan itu tidak bisa masuk dalam kategori PSAP,
tetapi penyelesaiannya menggunakan langkah-langkah SAP, menggunakan acara cepat dengan cara musyawarah. Bahwa musyawarah itu adalah teman-teman Panwascam menghadirkan kedua belah pihak, yang melaporkan dan yang dilaporkan di sana. Dan kebetulan kalau di Banjarnegara, di Kecamatan Banjarnegara itu posisinya semua kader di desa tersebut diundang, ya, dipertemukan di sana. Dan hasilnya bukan dari Panwascam yang menghasilkan keputusannya itu sendiri, bahwa semangat PSAP penyelesaian sengketa antar peserta pemilu atau pemilihan di sana dengan menghadirkan dua belah pihak yang bersengketa, yang harapannya selesai di bawah juga untuk meminimalisir kaitannya dengan ekses-ekses yang lebih besar. Jadi ketika dimusyawarahkan, dipertemukan, mereka bermusyawarah lalu menyepakati. Jadi posisinya Panwascam itu tidak mengatur ini harus seperti ini, tidak, tetapi posisinya antara pelapor dan terlapor, mereka saling bermusyawarah di sana yang akhirnya menemukan titik temu. Yang akhirnya posisinya adalah pihak yang memasang stiker pada baliho itu adalah mencopot stiker tersebut, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, kondusif, dan posisinya sampai dengan akhir tahapan kondusivitas terkait dengan wilayahan itu alhamdulillah bisa terjaga dengan baik, seperti itu, Mas. Nah, jadi tantangan tersendiri memang kalau bicara jadi Panwascam, yaitu apalagi kalau dibenturkan dengan regulasi kaitannya dengan persyaratan-persyaratan, tetapi keterbatasan itu bukan berarti pengawas itu berhenti di sana. Tetap harus diselesaikan karena itu adalah tanggung jawab. Makanya tadi sampaikan bahwa sengketa yang ada di Kecamatan Banjarnegara itu tidak masuk di kategori PSAP, tetapi penyelesaiannya menggunakan cara PSAP dengan musyawarah seperti ini. Untuk di Banjar berarti hanya satu permasalahan ini, Pak? Hanya satu. Sebenarnya kalau bicara tentang PSAP itu sendiri, itu catatan itu banyak, tetapi lebih banyak itu diselesaikan di tingkatan bawah dengan penyelesaian lokal di sana, kan? Karena posisinya itu kebanyakan kalau bicara tentang kader di desa itu mereka saling kenal. Jadi ketika ada sesuatu hal, biasanya mereka saling koordinasi dan diselesaikan secara kekeluargaan di sana. Dan sebenarnya seperti saya sampaikan di awal, posisi ketika catatan terkait dinamika itu sebenarnya banyak, tetapi dimasukkan dalam administrasinya itu yang kadang-kadang memang menjadi tantangan kita sendiri di Banjarnegara. Ini menjadi catatan evaluasi kita di Banjarnegara kaitannya pencatatan administrasi. Karena secara kultur kemasyarakatan, bahwa ketika ini dimasukkan dalam permohonan, itu kan seolah-olah kayak ada masalah di tingkat, padahal bisa jadi kader itu kan yang saudaranya sendiri dan sebagainya. Akhirnya penyelesaiannya adalah penyelesaian kekeluargaan. Bukan tidak hanya penyelesaian kekeluargaan dalam musyawarah, tetapi mereka kadang-kadang memang benar-benar keluarga yang akhirnya sudahlah selesaikan. Nah, itu tantangan kami di salah satu catatan kami di Banjarnegara kaitannya pengadministrasian itu. Apakah teman-teman Panwascam ataupun PKD tahu mereka? Tetapi balik lagi ketika bicara permohonan itu kan harus nyetor KTP, gitu kan? Mindsetnya itu masih ketika ada permohonan itu kayak ada permasalahan, gitu loh. Jadi daripada terekam dalam permohonan, wis rampung kok, sudah selesai kok. Nah, ini catatan-catatan ini yang memang salah satunya menjadi evaluasi. Semangat dari Bawaslu itu sendiri, bagaimana penyelesaian sengketa walaupun bukan PSAP itu kemarin harus diadministrasikan. Itu menjadi tantangan tersendiri.
Bukan berarti juga ketika posisinya harus dan kewajiban itu kami harus mengesampingkan kekeluargaan dalam tingkatan lokal di sana, tetapi memang harus ada pendekatan tersendiri, mengedukasi, mensosialisasikan. Nah, itu memang tantangannya di sana. Seperti itu, Mbak Asna. Ya, sekarang ke Pak Agus ini, Pak. Iya. Tantangannya kan tadi sudah cukup banyak, tapi kalau untuk dari Bapak sendiri nih selaku ibaratnya pelaksana di bawah gitu yang sering bukan mengalami ya, tapi langsung berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Ada kendala sendiri nggak sih Pak? Bapak sebagai Panwas itu? Ya, kendala pasti ada. Cuman jangan sampai menjadi ataupun kerja-kerja kita terkendala atas kendala itu, kan begitu. Pastilah kalau kita bergerak itu kan hukumnya sudah ada. Kita bergerak pasti ada hambatan, kan begitu. Termasuk ketika kita di lapangan, Mas, karena tadi disampaikan hambatan-hambatan apa saja di lapangan gitu ya. Terkait dengan hambatan kami di lapangan ya, tadi kami singgung terkait dengan adanya sengketa itu kan biasanya kami di lapangan kami selesaikan secara lokal wisdom lah, kami selesaikan secara komunikasi lisan. Nah, ini memang terus terang kami dari dulu terkait dengan sengketa ini baru kami administrasikan di periode kemarin, Mas. Pertama kalinya berarti ya Pak ya? Enggak, Mas, karena kenapa saya yang teradministrasi loh. Kenapa saya menceritakan itu? Karena saya pernah mengalami, dan kebetulan Mas Agus ini senior saya. Beliau itu sudah jadi Panwasan itu dari tahun 2014 apa ya, Mas? Buyut 2014. Kalau saya pengalaman menjadi Panwasam itu dari Pilkada 2017 di sana. Makanya banyak pengalaman Mas Agus dari diskusi-diskusi saya ketika menjadi Panwasam dulu. Saya sering diskusi sama beliau ini. Dan itu memang memang bukan permasalahan ya, karena kalau bicara permasalahan berarti kan tidak selesai sebenarnya. Tetapi dalam tanda kutip kalau kita bicara tentang administrasi, ada pemohon, ada termohon, mindset di bawah ketika bicara tentang permohonan itu yang masih mindset negatif jadinya kan, yang akhirnya itu gesekan akan lebih banyak. Tetapi sekali lagi bukan berarti ketika kita bicara menceritakan tentang pengalaman ini menjadi satu alasan untuk tidak mendokumentasikan kan, apalagi PSAP itu kan memang booming di periode ini yang memang gencar sekali kan, karena posisinya sebagai bahan analisis dari Bawaslu untuk melihat kendala-kendala apa yang ada di tingkatan bawah di sana, yang akhirnya ketika Bawaslu itu bisa merekam permasalahan-permasalahan ini, itu mungkin bisa untuk menyempurnakan kaitan dengan regulasi dan sebagainya, seperti itu. Ya, karena di lapangan itu biasanya ketika diminta administrasi itu takut, apalagi sengketa ya, takutnya nanti ini akan dibawa ke ranah persidangan. Kalau sampai menyerahkan KTP gitu kan. Tapi itulah kemampuan, kan beda-beda ya. Saya yakin teman-teman Panwascam yang lain juga sama lah kapasitasnya. Kami mengedepankan komunikasi itu tadi. Bagaimana kita meyakinkan bahwa supaya adanya sengketa ini itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ketika ada minta administrasi KTP, tanda tangan itu, form-form yang ada itu, ya kami jelaskan di situ agar supaya ke depan kejadian-kejadian semacam ini menjadi pembelajaran lah. Pembelajaran untuk semuanya. Bahwa ketika ada persoalan, ranah terbaik yaitu ya laporkan ke Bawaslu begitu kira-kira. Jadi jangan sampai menjadi bola liar di lapangan. Ketika kader nanti naik ke tim pemenangan, nanti enggak selesai. Tapi ketika masyarakat sudah sadar akan demokrasi ya mudah-mudahan ke depan dengan kejadian ini yang sudah terdokumentasi ini menjadi satu sejarah baru bagi kita ke depan. Kan di Bawaslu ada IKP apa itu ya? Ya itu mudah bisa dituangkan di situlah terkait dengan sengketa-sengketa sekecil apapun bisa terselesaikan di ranah paling bawah. Jangan sampai nanti masuk di tingkatan kecamatan, kabupaten itu akan tambah ribet lagi ya, Mas. Betul. Dan nyatanya ketika kesadaran masyarakat, apalagi terkait dengan anti melaporkan dan sebagainya, ini menjadi pengalaman penting bagi kami ataupun bagi pengawas tingkat kecamatan
bahwa proses permohonan kaitannya dengan PSAP itu nggak ribet loh. Iya. Nggak ribet karena tidak seribet katakanlah permohonan penyelesaian sengketa PSPP contohnya kan, yang mereka harus datang ke kantor Bawaslu melaporkan bisa. Kalau PSAP enggak, langsung bisa di tempat. betul. Ya. Dan penyelesaian cepat. administrasi tulisnya itu nanti bisa menyusul. Jadi posisinya semangatnya adalah ketika penyelesaian sengketa antar peserta partai politik itu mereka datang untuk diselesaikan secepatnya, gitu kan. Jadi semangatnya itu diselesaikan secepatnya, tidak menunda-nunda yang akhirnya dari hal kecil itu bisa menjadi besar. Jadi harapannya ketika ada permasalahan kecil walaupun stiker, ini kan sebenarnya bukan masalah stikernya sebenarnya kan, tetapi bahwa di bawah itu ada dinamika, bahwa stiker itu kan kalau kita bicara runutannya itu kan banyak gitu kan. Ya mungkin yang bisa menyebabkan gesekan-gesekan itu. Dari penyelesaian itu menjadi salah satu solusi terbaik. Dalam artian bahwa ngurus PSAP orang ribet loh. Dan ketika teman-teman sebagai peserta pemilu, baik tingkatan yang memang di kabupaten itu masuk dalam tim, ataupun tingkatan di bawah itu sampai dengan kader kecamatan, kader desa dan sebagainya, harapannya ke depannya itu bisa kita dorong. Ketika ada sesuatu, ya jangan diselesaikan di jalanan, tetapi masuk dalam sengketa yang diselesaikan oleh Bawaslu. Paling tidak ketika itu terjadi akan ada penengah yang hasilnya adalah win-win solution. Tidak ada yang dirugikan, walaupun awalnya itu ada yang dirugikan kan. Sengketa itu kan ada yang dirugikan, yang akhirnya walaupun katakanlah dengan permintaan maaf gitu kan, dengan kata maaf gitu, itu bisa selesai. Dan ke depannya tidak ada lagi gesekan-gesekan, apalagi kalau terbahas lagi menjadi pemicu lagi, tidak, karena posisinya itu beliau itu sudah kita dudukkan, ngobrol bareng, bahkan diperbolehkan juga ngopi bareng kan, ketika menyelesaikan musyawarah itu bisa sambil ngopi gitu loh. Kalau di PSPP kan ya mediasi gagal nanti masuk adjudikasi gitu kan. Kalau di PSAP sangat fleksibel di sana gitu. Oke, baik Bapak, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir, bukan pertanyaan sih lebih tepatnya. Tadi kan sudah menceritakan panjang lebar ya dari pengalaman Pak Agus, kemudian Pak Karno. Ada nggak sih pesan-pesan untuk sahabat Bawaslu mungkin? Dari saya dulu apa dari Pak Agus? Pak Karno dulu. Dari saya dulu. Nanti dari Pak Agus juga saya minta catatan terkait dengan mungkin ada masukan ataupun kritik ke kami di Bawaslu, karena kami nggak dikritik. Ya, pesan-pesan untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Hari ini mungkin kita memasuki tahapan ya, pasca tahapan. Post election yang dimana Bawaslu dan penyelenggara yang lain itu di masa-masa sekarang memang tidak ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan kaitannya dengan pemilu maupun pemilihan. Tetapi bukan berarti pengawasan di Bawaslu itu berhenti di sana. Sebelum ini saya pernah beberapa minggu yang lalu saya podcast kaitannya dengan agenda kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih. Kami berharap sekali sebagai pengawas kontribusi dari masyarakat secara umum kaitannya dengan pengawasan. Masyarakat itu bisa melaksanakan pengawasan partisipatif di sana, untuk melaporkan segala hal kaitannya dengan baik itu pelanggaran, baik itu kaitannya dengan hal-hal yang terjadi kaitannya dengan pemilu maupun pemilihan, yang harapannya di periode ke depan ketika ada pemilu ataupun pemilihan, masyarakat itu sudah bisa berkontribusi, sudah bisa katakanlah memberikan masukan-masukan ataupun bahkan laporan-laporan kaitannya dengan tahapan-tahapan kampanye. Jadi tidak hanya tahapan kampanye, tapi semua tahapan dalam pemilu atau pemilihan. Jadi partisipasi masyarakat itu kami sangat berharap sekali di semua tahapan itu nanti masyarakat bisa berkontribusi di sana. Mungkin itu Mbak. Jadi keaktifan dari sahabat-sahabat Bawaslu apalagi yang masih muda-muda kan.
Bahkan kalau memang nanti bisa untuk menjadi satu pengalaman, siapa tahu kan sahabat-sahabat Bawaslu nanti ada yang mau mendaftar jadi Bawaslu Kabupaten, jadi punya pengalaman di sana. Mungkin itu Mbak dari saya. Monggo Pak Agus. Ya, terkait dengan harapan ya, harapan sebenarnya yang punya harapan banyak. Kayak Bawaslu punya harapan juga, masyarakat, kemudian kelompok-kelompok masyarakat sebenarnya kan ya menginginkan dengan adanya Bawaslu ini yang mudah-mudahan ke depan menjadi lembaga yang terpercaya dalam khusus untuk pengawasan pemilu ataupun pilkada gitu ya. Nah, pasti ada syaratnya kan begitu. Nah, ini salah satu pesan mungkin ya untuk teman-teman Bawaslu ke depan, karena kalau penyelenggaraan pemilu di Banjarnegara alhamdulillah dari tahun ke tahun ya kondusif lah, sampai dengan terakhir kemarin 2024 masih dalam kondisi yang aman, terkendali, kondusif begitu. Ya kedepannya pasti kan nggak stagnan di situ, harus ada peningkatan kan, apa saja ya, peningkatan kualitas tentunya ya, kualitas terkait dengan internal sendiri dari teman-teman Bawaslu, dan juga pada saatnya nanti teman-teman ad hoc ya, tahun berapa Mas Karno? 2027 akhir mungkin Pak. 2027 ya. 2008 awal bisa jadi. Nah, bisa jadi. Itu ya terkait dengan peningkatan internal sendiri kualitasnya. Kemudian terkait dengan pengawasan dan juga pencegahannya ke depan ya lebih menitik beratkan ke partisipasi masyarakatnya. Yang terakhir mungkin terkait dengan artikel yang kita bahas pada siang hari ini, ya mudah-mudahan ke depan terkait dengan kualitas peningkatan pencegahan, penanganan pelanggaran dan juga sengketa itu bisa lebih cepat dan sederhana kan begitu. Nggak terlalu ribet, jadi masyarakat ketika ada laporan-laporan, nah ini mungkin bisa menjadi pembuka ke depan Mas Karno. Ternyata untuk melaporkan ke Bawaslu ya nggak ribet, nggak banyak mengeluarkan duit gitu, tinggal punya buktinya, laporkan saja, insya Allah nanti akan diproses kan begitu. Terkait dengan yang terakhir juga untuk peningkatan itu Mas Karno, teknologi, karena tantangannya ke depan kan teknologi, adanya hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya itu. Nah, ketika teman-teman ini didukung sarana prasarana teknologi yang mungkin dari provinsi, kabupaten, pusat, nah teman-teman ad hoc ini nggak gaptek ya, ini akan lebih mudah untuk menangkal terkait dengan tantangan ke depan, yaitu hoax dan ujaran kebencian. Saya kira itu Mas Karno, Mbak Hasna. Oke. Baik, terima kasih Pak Karno dan Pak Agus atas kehadirannya dan juga telah berbagi cerita pada hari ini. Semoga sih bermanfaat bagi kami khususnya Bawaslu dan juga sebagai pengetahuan teman-teman sahabat Bawaslu. Amin. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa program Optimis akan hadir setiap hari Kamis. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga share ke teman-teman kalian. Saya Hasna pamit undur diri. Sampai jumpa di program Optimis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.